Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa kader banteng sepertinya sedang berusaha untuk menyerang dan memfitnah Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, menggunakan isu-isu yang sedang sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat dan tentunya sangat menguras emosi. Yang pertama, isu mengenai korupsi MBG. Yang kedua, isu mengenai reformasi jilid 2. Nah, liciknya mereka ini sekarang sedang berusaha untuk mengalihkan emosi masyarakat kepada Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo. Ya mungkin tujuan mereka agar Pak Jokowi tidak dicintai lagi oleh rakyat. Tapi sayangnya, logika sesat mereka itu diruntuhkan oleh Ibu Irma Suryani dan juga Bang Sulvan Lindan. Yang dimana Bang Sulvan mengatakan bahwa banteng sepertinya sedang ingin menipu masyarakat. Waduh. Benarkah seperti itu? Nanti kita simak videonya. Karena terakhir, kita akan menyaksikan bagaimana Bang Ade Aksa Daud sepertinya sangat geram dan marah terhadap perilaku dari mantan Ketua BEM UGM, yakni Tio, yang merendahkan Presiden Prabowo Subianto. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sampai level mana kita bisa ataupun Kejagung bisa meminta tanggung jawab? Semua bisa. Semua bisa. Siapa berbuat apa? Betul. Tidak ada masalah. Panggil. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang nanti ada telepon. Kalau dulu juga tadi direktur penyidikan ada telepon dari RI1 lah sampai segala macam. Apa nggak tahu lah. Apa itu masih terjadi sekarang? Sebenarnya prinsipnya semua bisa. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Jokowi harus dipanggil. Jokowi, lah iyalah dia ngangkat Dadan. Coba apa kapasitas Dadan dijadikan kepala BGN? Ahli serangga bukan ahli gizi. Apa kapasitas dia nunjuk Dadan? Itu kan Perpesnya 83 tahun 2024. Artinya kalau bicara kesalahan Dadan, kesalahan Jokowi, dia ngangkat tanpa kapasitas, tanpa track record gitu loh. Itu persoalan. Ingat ya, BGN itu dilantik Agustus. Di Agustus itu presidennya walaupun belum dilantik adalah Pak Prabowo. Jelas itu ya. Nah kemudian terkait dengan penetapan itu sebenarnya sudah presiden yang baru walaupun belum dilantik. Karena presiden yang lama nggak boleh melakukan melantik ataupun menetapkan sesuatu sudah nggak boleh 3 bulan sebelum dia lengser, nggak boleh. Saya perlu luruskan. Nah ada juga sebentar Bang. Nah ini yang juga jangan menggeser-geser kemana-mana lah menurut saya ya. Ke Jokowi lah, ke sana nggak usah. Loh, memang Dadan produk ini, Jokowi kok yang ngelantik Jokowi kok ya sekarang Perpesnya ada gimana sih? Loh, Jubir kosong. ya itu tadi Anda nggak ngerti berarti. Nggak ngerti gimana? Kalau memang Jokowi udah nggak boleh ngelantik, harusnya nggak paham. Anda nggak paham. Yang lantik. Seperti tadi, semua di kantin sekolah, semua orang-orang di pinggir-pinggir sekolah ikut, nggak bisa juga. Jelas kok. Pertanggungjawabannya bagaimana nanti kalau semua orang yang ada di pinggir-pinggir jalan itu bisa diikut sertakan menjadi join di di MBG? Nggak bisa juga kan gitu. Jadi nggak gampang juga bagi Pak Dadan, Pak Sony, Pak Ludwig itu mengelola ini, nggak gampang juga sebenarnya. Dari awal saya bilang nggak gampang juga bagi mereka. Sulit. Baik. Dadan Hindayana dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pertama oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Betul. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024 berdasarkan keputusan Presiden nomor 94P tahun 2024. Jadi pelantikannya oleh Pak Jokowi dengan sendirinya keputusan Presidennya juga atas nama Pak Jokowi dong. Betul. Oke, baik. Betul, nggak ada yang salah dengan itu, betul. Dan inilah contoh kombo 2 orang pembenci Pak Jokowi yang saling bahu-membahu untuk melancarkan serangannya, teman-teman. Yang pertama ada dari partai yang jubirnya ini jubir kosong juga ya kan. Yang satu lagi ada pengamat, dan pengamat ini kayaknya pengamat omong kosong juga. Sebenarnya simple loh, Pak Jokowi mendirikan BGN Agustus, menunjuk Dadan juga Agustus, 2 bulan sebelum beliau turun dari jabatannya. Pertanyaannya,
Apakah penunjukan Dadan bukan hasil diskusi dengan Prabowo? Ya tentu sudah barang pasti hasil diskusi dengan Prabowo, karena dia akan bekerja untuk pemerintahan Prabowo. Sudah barang pasti itu orang Prabowo. Nah yang kedua, apakah BGN ini untuk Pak Jokowi? Ya bukan, BGN ini untuk Pak Prabowo. Karena di sisa 2 bulan ini sebelum Pak Prabowo dilantik ya kan, beliau bisa menyiapkan segalanya di BGN agar ketika dilantik di Oktober, program MBG, program prioritas pemerintah bisa langsung berjalan. Itu tujuannya. Dan kalau kita pakai logika omon-omon dari Jubir tadi, ya katanya sih salah Dadan, salah Jokowi karena Jokowi yang melantik. Nah, apakah koruptor-koruptor, kepala daerah yang koruptor, yang kader-kader banteng juga tanggung jawab dari Megawati? Karena kan Megawati yang pertama kali memberikan mereka SK untuk maju sebagai kepala daerah. Apakah bisa begitu? Apakah Megawati bisa dipanggil juga? Apakah Megawati harus bertanggung jawab juga? Kan itu logika sederhananya. Makanya itu isi kepala dipakai, Bung. Kalau mereka mengatakan ijazah Jokowi palsu, kenapa kau calonkan? Berarti kau nipu. Penipu paling besar kalau gitu PDIP dong. Kalau memang ijazah Jokowi tidak ada, berarti PDIP yang nipu. Menipu bangsa dan negara ini, mulai dari wali kota, mulai gubernur, sampai kepada presiden. Karena kalian mengajukan dokumen palsu. Jadi jangan sok-sokan mau cuci tangan, jadi pahlawan. Tapi makanya kan PDIP sebenarnya kan tidak usah terlibat dalam mainan-mainan politik picisan seperti ini. Nah itu yang saya mau bilang tadi, Ya, Bang. PDIP ini harus berpikir yang lebih luas. Ya, partai besar Untuk dia. bangsa dan negara ini dengan memikul nama Soekarno. Pernah tahu nggak mereka pikiran-pikiran Soekarno itu apa? Terhadap politik, ekonomi, demokrasi, luar negeri segala macam. Itu aja yang dikembangkan. Ini kok ikut yang temeh-temeh. Karena apa? Orang-orang yang elitnya sekarang itu memang dasarnya nggak mampu berpikir tentang pikiran Soekarno. Kalau PDIP ikut campur dalam soal ijazah ini, PDIP nggak besar, Jokowi nggak kecil. Jokowi makin besar. Beda lah, gitulah. Ya karena Jokowi itu merasakan betul jadi anak rakyat, gitu loh. Kalau Megawati kan anak istana. Apalagi manusia satu ini. Ini fitnahnya sangat luar biasa, teman-teman. Kita dengarkan seksama ya. Kalian harus nonton sampai habis videonya. Deretan manuver Profesor Subidasko, Wakil Ketua DPR RI yang pertama mengumpulkan Kementerian Keuangan yang mengatur fiskal dan Bank Indonesia yang mengontrol moneter, membawa sentimen positif terhadap pasar. Manuver kedua dilakukan oleh Subidasko mengumpulkan direktur-direktur pimpinan Bank Himbara dengan menyampaikan agar melakukan buyback kembali. Sentimen ini sungguh direspon pasar secara positif. Kemudian terlihat Khatib Basri muncul di istana bersama dengan Luhut Panjaitan. Pasar merespon bahwa melihat akan ada harapan lebih besar ketika Khatib Basri menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya. Apakah memang Khatib Basri akan segera menggantikan Purbaya? Hanya presiden yang tahu. Tetapi saya melihat bahwa pasar menghendaki itu. Dan beberapa tokoh seperti SBY telah menyampaikan komentarnya. Menyatakan bahwa ini adalah awal yang baik. PD Perjuangan berharap presiden juga segera melakukan langkah-langkah konkret. Tetapi saya tidak menemukan di mana Jokowi dan di mana statement Jokowi terkait situasi ini. Saya justru curiga bahwa Jokowi ini adalah pihak yang sekarang sumringah ketika publik, massa yang diorganisir oleh kelompok tertentu menuntut Prabowo mundur. Saya justru curiga jangan-jangan Jokowi berada di balik apa yang terjadi ini. Mengapa demikian kecurigaan saya? Karena ketika Prabowo jatuh, maka yang naik menggantikan itu secara konstitusi adalah Gibran. Ya betul emang Gibran. Tapi pertanyaannya kemudian, kok kau cari Pak Jokowi? Kenapa kau cari Pak Jokowi? Pak Jokowi berkomentar salah. Pak Jokowi tidak berkomentar lebih salah lagi, dicari-cari di mana Jokowi, di mana Jokowi. Giliran berkomentar, memanfaatkan situasi, aduh.
Sepertinya apa yang akan dilakukan Pak Jokowi atau apa yang sedang dilakukan Pak Jokowi salah semua di mata manusia ini. Sama halnya dengan Gibran. Kalau Gibran terlihat depan kamera bekerja, berkunjung ke daerah, salah ya kan? Melangkahi Prabowo, menyiapkan 2029. Nah, itu tuduhannya tuh. Tapi ketika Gibran hilang depan kamera, dicari-cari. Wah, mana tuh Gibran? Udah dipinggirkan sama Prabowo ya? Mana tuh Gibran? Udah disingkirkan ya? Aduh. Sepertinya memang keluarga Pak Jokowi ini semenakutkan itu ya. Makanya banteng-banteng ini sedang berusaha untuk menghancurkan elektabilitas keluarga Pak Jokowi. Tapi sayangnya, kalau kita lihat, masyarakat makin cinta dengan Pak Jokowi. Bahkan anak-anak muda sekarang makin rame datang ke rumah Pak Jokowi. Kalau sebelumnya kan orang-orang tua tuh, sekarang anak muda bikin TikTok, bikin video, bikin tren-tren terkini. Ini pergeseran yang sangat luar biasa. Tapi nanti dibilang, wah itu settingan, itu dibayar. Aduh. Pak Jokowi itu sudah menegaskan Prabowo Gibran 2 periode, tidak ada yang lain. Dan kalau kau bilang Pak Jokowi sumringah kalau Pak Prabowo turun lengser, ya nggak bakal sumringah. Nggak akan. Kami pendukung Pak Jokowi selalu akan menjaga pemerintahan Prabowo Gibran sampai 2029, bahkan mengawal sampai 2034. Itu tujuannya. Jadi jangan kau framing jahat deh, jangan. Kalau kau ingin menghancurkan Pak Jokowi ya jujur aja gitu ya kan. Kita udah tahu kok. Secara konstitusi, tetapi belum tentu masyarakat akan menerima itu dan belum tentu bahwa perpolitikan Indonesia akan menerima Gibran sebagai pengganti Prabowo. Nah, ini yang membuat kecurigaan saya dan mencari-cari statement Jokowi, di mana statement Jokowi terkait semua situasi yang ada ini. Saya tidak menemukan. Yang saya temukan adalah Jokowi mau keliling Indonesia untuk PSI. Jadi ya wajar saja curiga. Kita sedang berasumsi. Tetapi inilah yang kita lihat. Saya berharap bahwa kelompok mahasiswa tidak mau terpengaruh dan ditunggangi oleh kekuatan kelompok tertentu. Bayangkan kalau akhirnya Prabowo jatuh karena chaos, Gibran yang naik. Mau jadi apa lagi bangsa kita ini kalau seperti itu? Kan semakin buruk. Lah, kita nggak mau, pendukung Pak Jokowi nggak mau sama sekali kalau Prabowo jatuh, nggak mau. Kami tidak mau menginginkan itu. Kami tidak mau. Dan apa salahnya sih Pak Jokowi keliling Indonesia? Kan itu atas undangan PSI, atas undangan partai. Emang salah gitu? Apa bedanya ketika Megawati diundang oleh misal DPC ini, misal DPW ini untuk hadir? Apa bedanya? Apa bedanya? Kan nggak ada bedanya. Menghadiri partai. Bukan untuk aneh-aneh. Emang orang ini suka framing gitu ya kan? Jadi pertimbangkan secara cermat apa yang menjadi tuntutanmu. Bentar Pak, tunggu bentar. Lagi Pak. Izin Pak, Tengah Pak. Bentar Pak, tahan Pak. Ini 2 orang yang sudah diamankan. Tengah Pak. Ya. Nah, kami juga menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa Satgas Gakum, penegakan hukum Polda Metro Jaya, sudah mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan kelompok aksi mahasiswa. Dan ini membawa molotov dan sudah diamankan 2 orang saat ini oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya membawa molotov. Akan bergabung dengan mahasiswa. Ini masih kami akan dalami afiliasi dengan siapa. Makanya kami menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya melalui Satgas Gakum akan melakukan tindakan tegas bagi kelompok-kelompok yang mencoba merusak penyampaian aspirasi adik-adik mahasiswa tadi di muka umum. Jadi itu di luar dari kelompok dari mahasiswa ya. Bahwa sudah memonitor dan sudah memprofiling, mengidentifikasi beberapa orang yang mencoba mendompleng di kegiatan penyampaian mahasiswa dalam aspirasi di muka umum. Kami menghormati, kami menghargai, dan kita sama-sama mengawal bahwa aspirasi oleh adik-adik mahasiswanya harus tersampaikan dengan baik dan harus aman dan damai. Wilayah Bendungan Hilir sekitar pukul 15.30 tadi. Ini masih dilakukan pendalaman pada 2 orang yang diamankan tadi. Ya, ini saat ini masih dibawa oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dilakukan pemeriksaan interogasi yang mendalam. 3 tuntutan konyol dan kontradiktif, BEM UI.
pemerintah untuk minta anggaran pemborosan anggaran dari APBN. Kedua itu kita minta untuk menurunkan harga BBM dan juga harga-harga pokok. Kemarin waktu di Lampung, gue baca tuntutan BEM UI itu dan bikin ngakak. Ada 3 tuntutan yang menurut gue menarik untuk dibahas. Mereka minta pemerintah hentikan pemborosan APBN, turunkan harga BBM, dan turunkan harga kebutuhan pokok. Tapi pertanyaannya, apakah tuntutan ini sesuai? Mari kita bahas. Pertama soal APBN. Kalau mereka bilang pemerintah boros, pertanyaannya borosnya di mana? Karena faktanya pemerintah sudah melakukan efisiensi besar-besaran lewat Inpres nomor 1 tahun 2025. Nilainya sekitar 306 triliun, bos. Yang dipangkas itu perjalanan dinas, acara seremonial, seminar, honorarium, sewa kendaraan, dan berbagai belanja non prioritas. Kalian baca nggak? Jadi kalau mau bilang ada pemborosan, tunjukkan dulu dong pos mana yang dianggap boros. Jangan cuma slogan. Atau jangan-jangan APBN nggak pernah kalian baca karena terlalu tebal halamannya. Kedua nih, soal BBM. Yang sering dibahas orang itu Pertamax. Padahal mayoritas rakyat itu menggunakan Pertalite dan solar subsidi. Dan sampai hari ini, Pertalite tetap 10.000 per liter. Solar subsidi tetap 6.800 per liter. Yang naik memang Pertamax. Masalahnya Pertamax itu BBM non subsidi, bos. Yang mengikuti harga minyak dunia. Kalau BEM UI ini pinter, minta Pertamax diturunkan. Berarti pemerintah harus menambah subsidi. Lah bukannya mereka juga minta APBN dihemat ya? Ini kan kontradiktif. Konyol juga bacanya. Ketiga nih, soal kebutuhan pokok. Gue sepakat harga pangan memang masih jadi masalah. Yang gue pertanyakan adalah narasi seolah-olah pemerintah diam dan gak peduli. Padahal Bulog aja saat ini punya stok sekitar 5,3 juta ton beras. Sudah menyalurkan ratusan ribu ton beras SPHP. Tahu nggak itu apa? Coba baca. Bantuan pangan juga sudah menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Artinya pemerintah memang sedang melakukan intervensi. Apakah hasilnya sudah sempurna? Tentu saja gue bisa bilang belum. Apakah masalah harga pangan juga sudah selesai? Tentu saja belum. Tapi mengatakan pemerintah nggak melakukan apa-apa, jelas nggak sesuai fakta juga, bos. Cerdas dikit lah. Katanya BEM UI dari kampus keren. Kalau mau kritik pemerintah masih silakan, kalau mau demo silakan. Tapi kritik yang kuat itu kritik yang basisnya data, bukan sekedar slogan. Apalagi malas baca. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subiantolol. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tio Arianto, saya ini Adi Aksa Daud, Menteri Negara Pemuda Olahraga 2004 sampai 2009. 5 tahun saya menteri. Sebelumnya saya KNPI, sebelumnya saya HMI, sebelumnya saya seperti kamu sama, saya ketua Senat Mahasiswa, kamu ketua BEM kan. Tapi saya belum pernah kasih statement, walaupun 10 tahun saya tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, saya tidak pernah berkata kasar seperti kamu, dan saya belum pernah dengar orang berkata kasar seperti kamu terhadap kepala negara. Kamu mengatakan Prabowo itu luar biasa, kamu na'udzubillah min zalik. Kenapa kamu ngomong begitu? Gak boleh begitu ya. Kalau kamu orang Islam, Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala suruh datang kepada Fir'aun dengan kata-kata qaulan layyinan, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Tidak dengan kata seperti ini, apalagi di media sosial. Dan saya belum pernah kasih statement menanggapi siapapun pernyataan di Republik ini sejak saya berhenti dari menteri. Hari ini baru saya ngomong. Karena saya kesal melihat kamu, dan walaupun sebelah kamu tuh tertawa-tawa, saya gak suka dengan sikap kamu seperti itu. Kasihan, kamu pada mulanya saya simpatik. Kritik pemerintah oke. Kita mengkitakan, jangan mengkaukan. Oke. Tapi kerta ini udah kelewatan, bukan kritik lagi, bukan menghina kepala negara. Astagfirullah, istighfar kamu. Coba kalau bapakmu digituin sama orang. Saya mendapat kucing, namanya saya namanya sama dengan nama bapakmu, saya bilang namanya tolol, bodoh. Sakit hati nggak kamu? Sakit hati nggak bapakmu? Jangan. Pak Prabowo itu orang tua, senior. Seumur dengan bapak saya almarhum barangkali. Ya, karena kepala negara. Saya pun sejak beliau jadi presiden tidak pernah ketemu beliau. Sampai hari ini nggak pernah. Jangan kau pikir macam-macam. Saya ikhlas demi Allah. Saya katakan ini tidak ada sponsor dari mana-mana. Saya dari suara hati saya sendiri. Karena pagi-pagi habis sholat subuh saya lihat seperti ini. Ya Allah, astagfirullah, itu harus diberitahu. Saya dosen, ya. Saya nggak pernah lihat mahasiswa protes seperti kamu. Seperti ini, kata-kata kasar sekali. Jangan jumawa kamu, Tio. Kasihan kamu masih muda. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan saya masih tertarik untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Ferdinand Hutahian, bahwa katanya dia curiga Pak Jokowi yang menunggangi ini semua atau yang berada di balik ini semua mengenai aksi demonstrasi dan lain sebagainya yang tujuannya untuk menggulingkan Presiden Prabowo. Saya mau kasih tahu sama kau nih Ferdinand, yang demo kemarin itu mahasiswa-mahasiswa UI, IPB, dan beberapa elemen masyarakat sipil lainnya. Dan tahu nggak kalian?
Yang turun demo, yang ikut nimbrung demo itu orang-orang pendukung dari Roy Suryo dan juga Roy Suryo sendiri bersama dengan UI Watch yang orang-orang tua yang selalu mengkritik dan juga yang selalu membenci Pak Jokowi. Itu fakta yang ada di lapangan. Dan ada Tarwiyah, anak Abah, Tarwiyah, ada di aksi demo, ada Menuk, ada istri Udin yang empelnya besar juga tuh. Itu siapa? Apakah mereka orang Pak Jokowi? Bukan. Bukan Bung, bukan. Itu pendukung Roy Suryo. Jadi jangan kau aneh-aneh, jangan kau tuduh-tuduh yang sembarangan. Pak Jokowi sudah berkomitmen Prabowo Gibran 2 periode. Nggak ada tuh lengser-lengser, nggak ada tuh jatuh-jatuhkan, nggak ada. Dan kau bilang, siapa yang diuntungkan kalau Prabowo jatuh? Ya pasti wakil presiden. Ya emang konstitusi seperti itu tulisannya. Tapi apakah itu menguntungkan bagi Gibran? Ya tentu tidak. Karena kalau Prabowo jatuh, Gibran naik, udah barang pasti dijatuhkan juga, sama seperti kasus Soeharto dan Habibie dulu. Seperti itu. Jadi kau jangan memframing seolah-olah yang diuntungkan Pak Jokowi, yang diuntungkan Gibran. Nggak ada yang diuntungkan. Nggak ada yang diuntungkan. Negara ini langsung kacau, runtuh kalau presidennya jatuh. Itu, ekonomi bakal runtuh. Sama seperti tahun 98. Bangkitnya itu lama, susah. Makanya tidak ada yang menginginkan Prabowo Gibran itu jatuh. Nggak ada sama sekali. Jadi tolong omongan kau itu sedikit, congormu itu sedikit ditertibkan ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekali video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.